masalah kulit yang sering ditemukan pada bayi, slide. Nah, eksim, Ibu udah tahu ya semua eksim. Tahu ya, saya rasa eksim udah sering dengar. Eksim kalau istilahnya dermatitis, ini nama-nama lainnya. Ada yang bilang eksim susu, ada yang bilang eksim atopik, ada dermatitis atopik. Biasanya bayi lahir di pipi dulu yang kelihatan. Tadi Dokter Tiwi juga sudah kasih lihat gambarnya. Tapi ini bukan karena air susu ibu. Jadi kondisi kulitnya sudah punya eksim itu, tapi begitu dia lahir kena lingkungan, suhu, kelembapan, air, kosmetik keluar. Jadi yang pada bayi yang pertama adalah di pipi. Ya, di sini berkaitan dengan keluarga yang ada asma. Asma, bersin-bersin, kalau kena debu pagi-pagi, biasanya orang tuanya suka ada faktor seperti itu, tapi bayinya kena kulitnya, mungkin bayinya nggak ada asma atau bersin-bersin, ya. Nah terus kemudian ini beberapa juga pencetus, tadi udah ditekankan hati-hati karpet untuk kasus-kasus ini, bulu-bulu, boneka bulu, binatang peliharaan, jadi adanya tungau di bulu-bulu itu yang bisa memicu alergi di kulit. Gigitan serangga itu bisa langsung berat, jadi luas, jadi kena di seluruh, padahal gigitannya mungkin hanya 1-2 titik, tapi kenapa efeknya jadi ke seluruh kaki, tangan, dan kadang-kadang ke seluruh tubuh. Nah kemudian slide berikut. Nah ini kira-kira yang dibilang eksim atopik. Jadi eksim atopik ini si bayi gelisah, mulai gatel, kadang-kadang rewel, nggak mau nyusu ya, terus dia kayak tekenin ke ibunya gitu mukanya, gatel sekali. Nah ini biasanya gambaran seperti ini, slide berikut. Di kaki, kalau di kaki biasanya di lipatan siku, dan kalau di tangan di ini lipatan siku, ini lipatan lutut. Ini pada bayi-bayi sering ditemukan seperti ini. Slide berikut. Nah kalau seperti ini sebenarnya tetap mandi. Kadang-kadang ada ibu yang takut nih lihat merah-merah nggak mandi bayinya. Salah, karena itu kan dengan ada debu, keringat, itu bisa jadi pemicu juga. Jadi dia tetap mandi seperti yang tadi, air juga suam kuku, terus langsung kasih pelembab. Karena untuk kasus-kasus eksim ini rata-rata kulit normalnya kering. Jadi tetap dasarnya dikasih pelembab. Pelembab itu diberikan segera setelah mandi, jadi pagi dan sore, baik di kulit sehat maupun di kulit yang merah-merah. Jadi nggak tahu, jangan takut, kasih aja yang merah-merah pelembabnya. Karena pelembab itu akan membuat kulit kita jadi baik sawarnya, terus kemudian merah akan berkurang, terus untuk bayi juga jadi lebih nyaman. Jadi gatalnya juga akan berkurang. Ya, slide berikut. Nah, kapan dibawa ke dokter? Kadang-kadang kan kita ngelihat, aduh ini harus gimana nih, harus kapan kita bawa. Nah ini kelainannya udah meluas, tadinya hanya di wajah, sekarang jadi ke leher, tubuh, semua kena. Terus kadang-kadang bernanah, kotor, bisa jadi ada koreng. Ini yang udah berat, kasusnya juga cukup banyak. Terus demam. Nah kalau udah gini nggak boleh pikir-pikir lagi, segera dibawa. Jadi udah nggak cukup hanya dengan pelembab saja. Nah ini untuk anak yang lebih gede, balita, bisa seperti itu, di siku, di lutut, di badan. Ini gatal sekali dan kelihatan kalau kita perhatikan kulitnya itu tebal. Jadi agak merah dan menebal. Ini kasus yang sering ditemukan. Jadi ini sekarang rata-rata kalau kita lihat anak-anak itu atopi hampir 80% untuk kasus-kasus kulit ya. Jadi yang sering ditemukan, dan ini biasanya akan dibawa terus sampai dia besar. Tapi makin nggak usah khawatir, setelah dia usia di atas 8 tahun, 10 tahun, dia berkurang jauh. Kadang-kadang mau kena air panas, mau kena itu dia nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Jadi jangan merasa wah ini bakal seumur hidup ya. Jadi itu yang penting kita melakukan perawatan terus secara tepat. Kemudian ini udah mungkin saya rasa biang keringat semua udah tahu.
kalau istilah kerennya miliaria, miliaria atau keringat buntet kalau bahasa. Waktu saya kecil tuh dibilangnya keringat buntet. Nah ini sering timbul di dahi, paling sering. Bayi dahi, kemudian kepala kalau dia keringetan banyak, terus tempat-tempat yang mengalami gesekan, punggung, dada, ya jadi itu yang paling sering. Bentuknya coba slide berikut. Nah ini panas lembab, mungkin terlalu bajunya tebel. Saya juga kadang-kadang bingung ya, ibu-ibu datang menggunakan, bayinya tuh dikasih baju terlampau tebel, pakai kaos, pakai baju tangan panjang, sarung tangan, topi, padahal udara panas. Nah itu saya rasa kita jangan takut dia masuk angin. Nggak, bayi itu sebenarnya jangan, istilahnya kalau tidak sakit tidak perlu pencegah kalau bayi. Kan kadang-kadang karena takut masuk angin dibalur tuh ya Bu ya, dibalur yang anget-anget, terus kemudian dikasih kaos dalam, baju tangan panjang, kasih lagi bedong, popok, kaos kaki, itu yang biasanya ditemukan, topi, terus ditutup lagi pakai selimut tebal. Nah ini sering, padahal dia lagi demam. Nah, udah ini akan seringkali timbul miliaria. Tapi kalau biang keringat sama miliaria ini cepat hilang. Begitu kita elap rajin pakai waslap basah kalau lagi demam, dia akan cepat hilang. Karena itu kan ada sumbatan di kelenjar saluran keringat. Jadi kalau sumbatannya dibersihin dia kembali baik lagi. Tapi mesti diingat ya Bu ya, untuk perawatan bayi-bayi dengan kasus biang keringat, kalau dia berkeringat jangan hanya ganti baju selesai. Yang penting ganti baju, ambil waslap basah, air dingin, dielap dulu. Setelah elap, keringkan, baru ganti baju lagi. Jangan ditumpuk-tumpuk terus, bedakan lagi gitu. Itu makin menyumbat saluran keringatnya. Nah ini 2 kali sehari air suam kuku langsung dibasuh, dan jangan memberi bedak tanpa membasuh keringat terlebih dahulu. Kemudian hindari penggunaan pakaian tebal, wool dan bahan-bahan yang tidak menyerap keringat. Itu penting sekali untuk bayi-bayi yang punya riwayat atopi, yang alergi dan lain-lain, ini biasanya justru tambah berat. Jadi biang keringat yang tadinya biasa-biasa saja justru makin berat kalau dia punya bawaan eksim tadi. Slide berikut. Nah, tidak diperlukan pengobatan khusus, dan bila timbul bisul, memerah, bayi rewel, itu harus diobatin. Jadi kalau sudah bisul-bisul itu ada pengobatan tersendiri, tidak cukup hanya dimandiin atau dibersihin saja. Ini ruam popok, ini sering kasus juga yang disebut juga dermatitis popok, eksim popok. Ini sekarang lagi banyak, mengingat yang tadi saya bilang, karena udah pakai popok, tenang, nggak basah, ibunya santai aja ketiduran, akhirnya ternyata sudah overload istilahnya si bayinya ya, baik urinnya, fesesnya. Nah ini terutama disebabkan karena feses, urin, gesekan popok dengan kulit, membuat iritasi, dan itu memudahkan untuk masuknya jamur dan bakteri. Nah ini kalau udah terinfeksi jamur sama bakteri justru jadi rumit pengobatannya. Kalau hanya merah-merah aja itu bisa ditangani oleh ibu-ibu di rumah langsung. Nah ada popok tradisional, ibu tahu kan popok tradisional yang kain. Kalau zaman dulu kita cuci terus kemudian dijemur, nanti dipakai lagi. Nah itu masih banyak, masih ada yang menggunakan seperti itu. Hanya kerugiannya kalau kalau popok tradisional katun ini itu kalau makin sering dicuci makin keras. Jadi kayak dendeng Bu, kalau udah dijemur makin keras, jadi itu bikin iritasi. Nah kalau udah seperti itu jangan dipakai lagi. Jadi kita bisa ganti lagi, memang agak ribet gitu istilahnya Bu ya. Dan kedua kerugiannya kalau pakai popok kain yang tradisional ini suka merembes kemana-mana nih, cepat 1 kali pipis sudah kemana-mana. Slide berikut. Nah sekarang ada popok modern istilahnya, ini yang bisa buang-buang, sudah nggak usah dipakai lagi, dan ini juga efeknya juga kemampuan menyerapnya tinggi, tapi tetap ada batasnya, bukan seharian, tetap harus diganti juga. Slide berikut. Nah ini yang ruam popok sering ditemukan, jadi dia merah-merah, tapi gambarannya sebatas popok aja. Jadi nggak meluas kemana-mana di daerah bokong dan di daerah kelamin dan perut bawah. Slide berikut.
Nah, ini kalau udah seperti ini kita langsung ganti, terus kemudian berhentiin dulu dari popoknya, jangan dipakai ini, jadi dianggap harus sering kena udara dulu, terus kemudian tadi dibersihkan dengan air yang mengalir dan keringkan sebelum menggunakan popok yang baru. Slide berikut. Ya, terus boleh menggunakan sabun di daerah kelamin. Nah, ini ada beberapa krim atau salep yang mengandung seng. Itu kalau dia masih merah-merah sedikit, itu banyak ya di produk-produk yang dianggap seperti baby cream. Tadi itu bisa digunakan kalau dia hanya merah-merah saja, iritasi. Nah, terus juga yang penting pilih popok yang sesuai ukuran. Jadi jangan sampai bayinya udah gede, popoknya masih ukuran S saja, ya. Karena kita ngelihat umur sekian sampai sekian S, umur kan gitu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu udah patokannya itu. Nah, kita lihat bayinya, kalau bayinya besar udah nggak cocok, itu juga membuat di daerah pergelangan selangkangan itu jadi iritasi merah, akhirnya bisa menimbulkan infeksi juga. Kemudian slide berikut. Nah, ini saya rasa udah bisa dikompres dan nanti bisa diolesi krim untuk menghindari kontak antara kulit dengan popoknya. Slide berikut. Nah, kalau kelainan kulit sudah meluas, jadi sudah tidak terbatas di dalam popok aja, itu kita harus segera diobati.